Baik, terima kasih adik-adik sekalian atas segala respon tugas di kuliah sesi online pertama kita yang Anda sudah kirim ke grup ini. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa yang dinyatakan terlambat mengirim tugas setelah tadi saya tutup, maka mohon maaf, saya anggap tidak memiliki nilai tugas di sesi pembelajaran kuliah online yang pertama tadi. Baik, kita lanjut sesi yang kedua, terkait apa sih yang menjadi faktor penyebab kemiskinan pada rumah tangga nelayan kita di wilayah pesisir. Ya, faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, kelembagaan yang merugikan nelayan kecil. Adanya kelembagaan yang sifatnya menghisap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir itu sendiri. Ada kelompok-kelompok tengkulak misalnya, ada jaringan nelayan besar misalnya, ada jaringan pedagang-pedagang di tempat pelelangan ikan misalnya, yang kadang membuat masyarakat nelayan ini dari sisi produksi itu lemah jumlah keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, ini kelembagaan yang sifatnya tidak mendukung. Tapi mereka tidak bisa lepas dari kelembagaan itu karena ketergantungan ekonomi terhadap kelembagaan itu. Nah, ini. Yang kedua, program dari pemerintah yang sifatnya tidak memihak kepada kelompok nelayan pesisir. Program-program pemberdayaan sudah banyak yang dilakukan dan digelontorkan oleh pemerintah. Saya kira terakhir menjadi kebijakan Pak Jokowi, ada yang disebut Kartu Indonesia Pintar, ada yang disebut dengan dana desa. Inilah yang saya kira diharapkan sesungguhnya program-program yang mampu memberi kontribusi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat rumah tangga miskin di wilayah-wilayah pesisir kita khususnya. Yang ketiga, pandangan hidup yang berorientasi akhirat. Saya katakan tadi, kemiskinan kultural. Yang kemudian memandang bahwa segala sesuatu yang didapatkan dalam kehidupan ini sebagai sesuatu takdir. Nah, ini juga saya kira adik-adik kita akhir-akhir ini berada dalam situasi yang sifatnya luar biasa dengan pandemi virus corona, sehingga adik-adik juga harus mampu bersikap secara bijak terhadap pandemi ini, tidak melihat sebagai takdir semata kehidupan ini, tapi harus ada langkah preventif yang kita lakukan bersama supaya kita tidak menjadi orang yang terjangkiti begitu. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya yang dimaksud di sini adalah keterbatasan sumber daya modal, keterbatasan sumber daya pengetahuan, keterbatasan sumber daya pendidikan. Ini problem. Keterbatasan modal, keterbatasan skill, keterbatasan pendidikan. Ini yang kadang membuat masyarakat nelayan yang miskin ini tidak bisa mengakses sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ketidaksesuaian alat tangkap, karena kemampuan mereka untuk memperbaharui alat tangkap rendah karena modal lemah. Nah, saya kira ini yang banyak menghinggapi masyarakat nelayan miskin kita di wilayah pesisir di Indonesia. Rendahnya investasi, terikat utang, karena masuk pada jebakan perangkap yang saya katakan tadi, perangkap jebakan dari pengusaha besar, para tengkulak, para pelaku ekonomi sistem ijon. Ini jebakan-jebakan utang, dan mereka mau tidak mau, misalnya karena sudah berutang, harus menjual berapapun hasil tangkap mereka kepada si tengkulak atau si sistem pelaku-pelaku ijon ini. Dan mereka tidak berdaya karena mereka sudah terikat dengan utang sebelumnya. Karena ada faktor keterbatasan pendapatan, akhirnya mereka selalu masuk dalam jebakan utang. Perilaku hidup boros, ini juga yang saya kira menjadi fenomena umum pada masyarakat pesisir kita di khususnya Sulawesi Selatan, bisa kita lihat
Ada banyak ritual-ritual yang kadang karena tradisi, karena budaya membuat akhirnya perilaku boros itu terpelihara pada masyarakat pesisir kita khususnya. Kemudian keterbatasan musim penangkapan yang saya katakan tadi, ya, kerusakan ekosistem ini juga yang selalu menjadi ancaman bagi masyarakat wilayah pesisir kita. Kerusakan ekosistem, kerusakan yang diakibatkan oleh faktor eksternal masyarakat dan faktor internal masyarakat itu sendiri. Kerusakan ekosistem karena faktor eksternal, misalnya bencana alam, ya. Terjadi bencana alam, pasti ekosistem di sekitar wilayah pesisir pasti akan mengalami kerusakan, ya. Kemudian yang kedua, adanya pencemaran limbah industri. Ini juga yang banyak memberi kontribusi kerusakan sumber daya kita di Indonesia. Adanya pencemaran yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku industri secara tidak langsung merusak ekosistem sumber daya. Faktor internal di masyarakat, perilaku tangkap yang bersifat tidak ramah lingkungan. Apa itu? Misalnya penggunaan bom ikan, merusak ekosistem tempat rumah ikan yang ada di bawah laut. Ya. Penggunaan penggunaan bius ikan, penggunaan racun. Ya. Ini adalah alat-alat tangkap yang sifatnya tidak ramah, yang sifatnya merusak ekosistem ikan, merusak ekosistem terumbu karang yang ada di wilayah dalam laut kita. Ini saya kira. Kemudian masih yang faktor internal tadi adalah kebiasaan membuang sampah yang kadang banyak dilakukan masyarakat pesisir kita ke wilayah laut. Nah, ini merusak ekosistem juga. Kemudian penyerobotan wilayah tangkap oleh kelompok masyarakat di luar kawasan sumber daya. Ya. Lemahnya penegakan hukum, ini juga saya kira menjadi tantangan kita, khususnya pada unit kepolisian laut kita, Polairut kita, ya, yang memiliki tanggung jawab untuk mengamankan wilayah-wilayah laut kita sebagai sumber ekonomi yang bernilai ekonomi tinggi. Ya. Harus ada mekanisme penegakan hukum secara ketat untuk memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang saya katakan tadi merusak ekosistem. Ya, taruhlah illegal fishing di Indonesia ini pernah menjadi momok besar yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat nelayan kita di Indonesia. Ya, alhamdulillah Ibu Susi Pujiastuti sudah meletakkan fondasi yang seharusnya bisa dilanjutkan kebijakan itu oleh Menteri Kelautan Kemaritiman kita yang sekarang, ya. Dalam hal ini misalnya tenggelamkan kapal yang melakukan illegal fishing. Nah, ini adalah salah satu bentuk efek jera. Ya, saya kira harus ada penegakan law enforcement yang kuat supaya ekosistem kita tidak kemudian dieksploitasi oleh pihak-pihak luar, tidak kemudian mengalami degradasi sih karena perilaku tangkap yang bersifat negatif tadi. Nah, inilah yang harus menjadi konsen aparat kepolisian kita, penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pengelolaan sumber daya laut khususnya. Kompetisi antar nelayan ini juga, penggunaan alat tangkap bahan terlarang seperti yang saya katakan tadi, ada banyak alat tangkap tidak ramah lingkungan, ya. Kemudian perilaku tangkap masyarakat kita yang kadang over capacity, over di dalam hal eksplorasi sumber daya, ya. Padahal kita tahu apa itu pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya tanpa mengurangi kemampuan sumber daya itu untuk memperbaharui dirinya. Itu yang disebut dengan sustainability development. Ya, saya kira saya sudah pernah jelaskan kepada Anda semua. Jadi itu faktor-faktor penyebab, ya. Nah, bagaimana tadi faktor-faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat maritim kita. Nah, sekarang bagaimana aspek rekayasa pengembangan masyarakat pesisir yang harus dilakukan? Ada berlandaskan pada 3 pilar, ya, berlandaskan pada 3 komponen.
Yang pertama, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Ya, ini penguatan kelembagaan sosial, kelembagaan ekonomi pada masyarakat pesisir kita yang mampu memberikan daya dukung bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir kita. Yang kedua, pemerintah harus kemudian terlibat di dalam proses pengembangan masyarakat pesisir dengan memberi kesempatan dan jaminan legal formal supaya memudahkan akses permodalan dari perbankan ke masyarakat pesisir, supaya kemudian masyarakat pesisir tidak terjebak pada praktek-praktek ijon, pada jebakan-jebakan pengusaha besar yang merugikan kehidupan ekonomi mereka, pada kelompok-kelompok tengkulak misalnya. Ya, kemudian yang ketiga, keterlibatan pihak swasta yang sifatnya menguntungkan nelayan yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kita tahu tidak mungkin semua hal bisa dilakukan oleh pemerintah, maka menjadi penting pelibatan, memberikan ruang kepada pihak swasta untuk sama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan jaminan tenaga kerja masyarakat pesisir kita dilibatkan dengan penghidupan yang layak dari pihak-pihak swasta ini. Saya kira ini 3 pilar ya. Baik adik-adik sekalian, itu saya kira menjadi sesi kuliah online kita di sesi kedua. Dan sekali lagi saya berikan tugas online untuk sesi kedua ini, untuk Anda mereview kembali apa yang saya jelaskan di awal sesi kedua sampai di akhir ya, terutama ada 2 komponen pokok ya, penyebab kemiskinan masyarakat pesisir dan bagaimana strategi pengembangan masyarakat pesisir. Waktu yang saya berikan kurang lebih 15 menit ya untuk Anda. Silahkan dikerjakan tugas reviewnya ini dan dikirim kembali ke grup WA ini. Saya beri kesempatan 15 menit Anda untuk bekerja dan mohon maaf, saya masih akan ada sesi penutup, sesi ketiga nanti tetap stay karena saya akan menjelaskan mekanisme pertemuan kita di minggu berikutnya dan juga pembagian kelompok untuk diskusi kelompok minggu depan. Baik, terima kasih. Saya tunggu kiriman tugas dari Anda dan sesi tugas kuliah online untuk sesi kedua kita mulai sejak saya mengucapkan kata silahkan dimulai.